Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisdiana Anggraini dari Fakultas Ekonomi Periode Akuntansi akan menjelaskan tentang 6 materi etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis dalam pemasaran. Kedua, etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Ketiga, etika bisnis dalam manajemen produksi. Dan keempat, etika bisnis dalam bisnis global. Dan kelima, etika bisnis dalam teknologi informasi. Dan yang terakhir, keenam, etika bisnis dalam budaya organisasi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang keenam materi ini, saya akan menjelaskan apa sih itu etika bisnis. Nah, etika bisnis itu adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan seperti individu, perusahaan, industri, maupun masyarakat. Maksud dalam kata mencakup itu, kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa bergantungan dengan individu dan perusahaan di masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan ke materi pertama. Materi pertama itu etika bisnis dalam pemasaran. Etika bisnis dalam pemasaran merupakan aktivitas pelaksana, perencanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar. Untuk memenuhi kebutuhan program dan kelompok sesuai dengan menggunakan asas saling menguntungkan dengan melalui pemanfaatan produk, harga promosi, dan distribusi. Kenapa etika pemasaran penting dalam perusahaan? Seperti kita tahu, jika kita ingin menjalankan bisnis, pasti kita harus beretika, kan? Perusahaan harus beretika. Nah, dengan adanya etika bisnis ini, kita dapat menciptakan suatu bisnis yang adil dan sehat sesuai dengan hukum yang berlaku. Contohnya seperti gini. Jika kita ingin mempasarkan suatu produksi ke konsumen, pasti ke konsumen, kan? Kalau kita tidak beretika, otomatis konsumen langsung kayak gimana? Tidak merasa nyaman gitu dengan produk yang kita pasarkan. Agar konsumen dapat tertarik dengan produk yang kita pasarkan, kita harus menjalankan tutur etika supaya konsumen nyaman dan mau membeli produk kita. Yang kedua itu adalah kegiatan etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Manajemen keuangan merupakan ruang lingkup kegiatan perusahaan untuk memperoleh keuangan secara optimal dengan sumber daya yang optimal. Dengan adanya sumber daya yang terbatas ini tapi dapat digunakan untuk secara efektif dan efisien untuk menghasilkan keuntungan secara optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Ada 4 keputusan manajemen keuangan yang meliputi: pertama, keputusan investasi. Keputusan investasi ini meliputi penentuan aktiva real yang dibutuhkan untuk dimiliki perusahaan. Nah, yang kedua itu keputusan pembelajaran. Keputusan pembelajaran ini berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan dana yang digunakan untuk memperoleh aktiva real yang diperlukan. Ketiga itu kebijakan dividen. Keempat itu keputusan manajemen aktiva. Keputusan ini berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan aktiva. Itulah tadi 4 keputusan manajemen dalam manajemen keuangan. Akuntansi terbagi 2 sudut pandang. Yang pertama dari sudut pemakai, kedua dari sudut proses kegiatan. Yang pertama itu dari sudut pemakai. Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi.
Yang kedua adalah dari sudut proses kegiatan. Akuntansi adalah sebagai pencatatan, pengelolaan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan dana keuangan suatu organisasi. Itulah tadi dua sudut pandang akuntansi. Yang ketiga itu etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika bisnis dalam manajemen produksi merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis yang kita peroleh dapat tercapai. Untuk mengukur produksinya, kita perlu dengan adanya keputusan. Keputusan berhubungan dengan usaha yang mencapai tujuan. Agar barang atau jasa yang kita hasilkan dapat terlaksana sesuai dengan rencana awalnya. Kenapa kita harus beretika dalam manajemen produksi? Dalam proses produksi, produsen hakikatnya itu berusaha untuk menekankan harga biaya produk agar dapat mencapai laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk mencapai laba sebanyak-banyaknya, produsen melakukan banyak hal dan hampir juga melakukan hal yang dapat menyalakai konsumen. Padahal tanpa konsumen, produsen itu tidak ada apa-apanya. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Produsen bisa saja menyalakai konsumennya dengan cara produsen itu harus memiliki etika dalam berbisnis. Kalau tidak memiliki etika, bisnis yang dijalankan produsen sama halnya nol, tidak akan berjalan dengan baik. Nah, karena itulah etika dalam berbisnis itu sangat penting untuk kita sebagai produsen agar produk yang kita promosikan ke konsumen dapat diminati oleh konsumen. Materi keempat yaitu etika bisnis dalam bisnis global. Bisnis merupakan kegiatan yang mengglobal. Di setiap sisi kehidupan kita diwarnai dengan bisnis. Globalisasi dapat mendorong integritas internasional. Misalnya, modal finansial dapat diperoleh dalam satu pasar nasional dan dapat digunakan untuk membeli bahan baku di tempat lain. Jadi, globalisasi dan integritas pasar internasional dapat mendorong perusahaan-perusahaan global untuk memikirkan secara serius tentang strategi yang akan diterapkan untuk mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Mengapa dalam menghadapi ekonomi bisnis global kita harus mengutamakan etika bisnis? Kan etika itu menjadi titik sentral bagi setiap bisnis yang berskala global. Karena bisnis tidak akan cukup jika hanya mengutamakan transaksi yang diikat oleh kontrak-kontrak secara resmi dan legal saja. Kita harus juga perlu mengutamakan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. Baik, kita akan masuk dalam materi kelima, yaitu etika bisnis dalam teknologi informasi. Etika merupakan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas merupakan aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan tergantung dari perilaku manusia. Nah,
Nah, sedangkan teknologi informasi itu adalah teknologi yang menggabungkan komputer dan dengan jalur komunikasi yang membawa data suara dan video. Nah, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam teknologi informasi itu adalah suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang pandangan moral dan usaha perdagangan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mendapatkan laba dengan menjual barang atau jasa yang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Baik, apa sih pengaruh etika bisnis dalam teknologi informasi? Saya akan ambil contoh tentang pembawa berita. Nah, bagaimana jika pembawa berita menyebarkan berita hoaks dan akan berdampak buruk bagi orang-orang, karena orang-orang akan berpikiran negatif, jadi otomatis akan menurunkan ratingnya kan. Nah, jadi kita sebagai pembawa berita harus memberikan informasi yang akurat bagi penonton nantinya, supaya rating kita akan naik dan tidak akan membahayakan antar sesama atau merugikan banyak orang. Kita tidak akan merugikan banyak orang kalau kita mengeluarkan berita yang sesuai faktanya. Baik, saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu materi etika bisnis dalam budaya organisasi. Etika bisnis dalam budaya organisasi merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri maupun masyarakat. Nah, etika bisnis dalam perusahaan itu dapat membentuk nilai norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang sehat, adil dan baik. Nah, baik buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada budaya organisasinya masing-masing. Apa hubungan etika bisnis dalam budaya organisasi? Hubungannya itu adalah cara pandang secara filosofi yang menyatakan tidak ada kebenaran moral yang absolut. Kebenaran harus disesuaikan dengan budaya di mana kita melaksanakan kehidupan sosial kita, karena setiap komunikasi sosial mempunyai cara pandang yang berbeda-beda terhadap kebenaran etika. Baik, itulah tadi penjelasan ke-6 materi yang saya bawakan tentang etika bisnis. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.